Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aku Belajar. Kali ini kita akan belajar bareng tentang fungsi dari tombol keyboard pada laptop ataupun pada komputer. Oke, tujuan video ini untuk para pemula ya. Jadi untuk yang profesional sepertinya tidak perlu menonton ini. Seperti yang saya tampilkan di sini. Di sini ada screen keyboard ya. Untuk tampilannya sendiri itu tidak nampak jauh berbeda dengan aslinya. Nah, kalau kita perhatikan pada keyboard kita, apalagi pada saat yang baru belajar buka laptop misalnya, loh itu banyak tombolnya. Nah, di sini kalau kita lihat sebetulnya fungsinya sama dengan handphone ya. Di situ ada terderet dari angka dan huruf ya. Cuma ada beberapa tambahan untuk. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada angka 1 2 3 4 5 sampai dengan 9 kemudian 0 juga. Di sini fungsinya sama, yaitu untuk mengetikkan. Contoh kita ketik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kemudian kita juga di bawah di sini juga ada deret huruf ya. Misalnya seperti pada sebuah handphone kita spasi. Kemudian misalnya ketikkan aku belajar misalnya. Aku belajar misalnya seperti itu. Nah, itu sama saja ya. Nah, kemudian yang membedakan adalah di sini ada beberapa tombol tambahan, yaitu ada escape, ada tabs, caps lock, shift, fn, control, start, alt ya. Untuk kontrol sendiri itu terdapat dua ya. Di sini kalau kita lihat nih ada dua ya kontrol itu. Begitu dengan alt ada dua ya. Kontrol ada dua, alt juga ada dua ya. Oke, di situ ya. Kemudian pada Windows sendiri juga ada. Biasanya kalau misalnya pada untuk start window itu sebelah kiri saja yang adanya ya, Windows start menu ya di sini. Kemudian ada spasi juga sama. Kemudian ditambahan ada panah ya atau arah ya, atas, kiri, kanan, bawah. Nah, begitupun dengan di sebelah kanan atas di sini ada backspace dan delete ya. Bedanya apa sih backspace dan delete? Ya oke. Nanti kita akan jelaskan dulu. Kemudian ada enter, itu yang menambah garis baru, dan shift juga ada dua ya, shiftnya kiri kanan. Oke, seperti itu. Kemudian ada tombol utama juga, ada home, ada pick up, ada pick down, ada end, ada insert, print screen, option, help, scroll lock, move down, move up, dan navigator, start, fade, dan dock ya, seperti ini. Oke, saya jelaskan satu-satu di sini. Seperti baris angka sebelumnya, hampir sama dengan komputer. Namun di sini di baris angka ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan. Untuk mengaktifkannya cukup dengan kita tahan tombol shift, kemudian tekan simbolnya, ya. Oke, maka di sini sudah ada. Nah, oke, saya pindahkan dulu. Mari kita pindahkan. Misalnya aku belajar tanda seru ya. Tahan tombol shiftnya, kemudian digit angka 1. Oke, seperti itu. Nah, begitupun misalnya kita ingin menambahkan add ya. Misalnya pada email aku belajar @gmail.com misalnya, shift tahan plus angka 2. @gmail seperti biasa kita ketikkan gmail.com. Nah, titik ya di sini juga pun titik. Jadi kalau yang simbolnya berada di bawah itu tidak perlu menggunakan shift, tapi kalau yang di atas itu menggunakan shift. .com. Oke. Paham ya? Nah, seperti hal yang lainnya. Kemudian setelah tombol atas juga di sini ada add, ada hashtag juga sama ya untuk mengaktifkannya. Kemudian apabila ketikan kita atau teks kita salah, maka kita bisa menghapusnya dengan cara backspace. Ini tombol backspace. Nah, kita coba tombol backspace. Nah, ada perbedaan antara backspace dengan delete. Ya, oke. Nah, seperti itu. Bedanya kalau tombol delete itu ke sebelah kanan. Cukup paham ya? Oke. Jadi kalau untuk backspace itu tombol sebelah kiri ya, menghapusnya. Kalau delete tombol sebelah kanan. Kemudian di sini juga selain tombol delete ada juga enter. Enter itu garis baru ya, atau paragraf baru. Misalnya saya simpan kursor di sini, saya enter, maka ke bawah seperti itu ya, berpindah ya. Kita lihat
sama enter ke bawah. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ke tombol shift di sini. Nah, sebelum shift, tadi udah shift ya. Shift untuk mengaktifkan berarti simbol-simbol yang berada di atas simbol lainnya. Kemudian untuk tabs ya, yang belum ya, tabs. Untuk apa sih tabs? Itu biasanya increase indent ya. Misalnya kita ingin menggeser sebuah teks. Kita contoh, nah seperti ini, digeser. Beda dengan spasi. Kalau spasi itu satu, sedikit ya. Nah kalau ini tabs, seperti itu. Oke. Contoh saya hapus dulu. Nah, perbedaannya adalah itu ya. Kalau misalnya spasi itu sedikit ya, satu karakter huruf, tapi kalau tab bisa lebih dari 5 karakter. Oke, seperti itu ya. Cukup paham ya? Oke, untuk kemudian untuk caps lock. Apa sih fungsi caps lock? Oke. Nah, caps lock itu fungsinya untuk membesarkan atau mengkapitalkan huruf yang akan kita ketikkan. Seperti itu ya. Kita enter dulu. Ya. Kita nyalakan caps locknya. Kalau caps lock itu tidak perlu ditahan, jadi cuma diklik satu kali. Nah, notifnya akan aktif. Biasanya pada keyboard berada di sebelah atas ya. Nah, kemudian kita ketikkan aku belajar. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara menggunakan caps lock dengan tidak. Kalau menggunakan caps lock itu hurufnya akan besar, kalau tidak berarti hurufnya akan kecil. Untuk menonaktifkannya yaitu kita caps locknya jangan aktifkan aja, klik lagi aja ya, tekan lagi aja. Oke. Kemudian kalau untuk shift juga sama ya. Kemudian untuk apa lagi nih? Di sini Fn, tombol function. Nah, tombol function di sini kalau kita lihat pada keyboard laptop biasanya ada F1, F2, F3 sampai dengan F12. Sebetulnya fungsi tersebut itu akan berbeda-beda pada OS yang kita gunakan ataupun laptop yang kita gunakan. Namun secara default hampir sama ya. Sebagai contoh misalnya F12. F12 itu fungsinya untuk save as ya. Nah, begitu save as. Biasanya F3, F4 itu untuk email seperti itu. Oke. Nah, save as ini adalah menyimpan dalam bentuk apa ya begitu ya. Saya close aja dulu. Ya, jadi fungsi dari FAS ini F12 ini untuk save as seperti itu satu contohnya. Dan ada lagi fungsi dari F5 yang sering digunakan yaitu untuk refresh atau merefresh komputer supaya lebih segar atau menyegarkan ya. Oke, gitu aja. Apa lagi ya? Kemudian ada fungsi kontrol di sini. Oke, ada fungsi kontrol. Sebagai contoh misalnya kita aktifkan kontrol, misalnya kita tahan kontrolnya, kemudian kita S, maka itu juga sama, save as ya, menyimpan dokumen tersebut ya. Oke, save as. Kita tahan lagi, kontrol, tahan, kemudian kita tekan huruf E. Nah, maka dia akan ke tengah ya. Contoh, misalnya sini saya kontrol E. Nah, berada di center. Tapi kalau sudah berada di center, saya kontrol E lagi, maka dia akan ke alignnya ke sebelah kiri seperti itu ya. Kemudian kontrol apa lagi di sini? Ada kontrol G. Apa ini? Oh, untuk kontrol G pada Microsoft Office Word yaitu akan menjadi find and replace. Jadi dia akan mencari kata atau kalimat yang kita ingin cari ya, seperti itu. Kemudian kontrol apa lagi di sini? Kontrol C ya. Misalnya kita ingin mengcopy sebuah kalimat ini atau sebuah kata ini, kita blok, kontrol C. Nah, kemudian di sampingnya kita beri paste dengan cara kontrol tahan, kontrolnya V. Nah, seperti itu ya. Nah, apabila di sini dirasa salah, maka kita bisa menggunakan kontrol Z ya sebagai undo-nya ya. Kalau kita ingin kembali lagi, kontrol Y untuk redo-nya. Oke, cukup paham ya. Nah, karena saya tidak membutuhkan ini, saya hapus dulu dengan menggunakan backspace ya. Nah, lebih mudah. Oke, kemudian selain itu juga, selain kontrol yang tadi juga ada kontrol N, yaitu membuka atau membuat dokumen baru ya, seperti itu. Sekali lagi kontrol N. Oke. Jadi ada ini dokumen 4, berarti ada 4 dokumen yang kita gunakan. Oke ya, saya ingin menggunakan dokumen satu saja. Oke. Nah, kemudian selain kontrol tadi itu ada start ya, tombol Windows Start. Jadi kalau kita klik tombol Windows Start, maka akan muncul start window
Nah, begini. Ini ada aplikasi yang sudah saya install sebelumnya, seperti itu ya. Nah, ini aplikasi sebelumnya. Untuk menonaktifkannya, kita bisa mengklik tombol window-nya lagi. Nah, jadi hilang kembali. Ya, paham ya? Oke, saya kira tidak terlalu sulit untuk yang itu. Kemudian ada ALT, Alt ya. ALT ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan salah satunya ya. Contoh Fn, ALT, F4. ALT plus F4 ke sini. Maka otomatis aplikasi yang saya gunakan itu akan ditutup. Namun kalau bisa belum disimpan, maka ada notifikasi apakah kita mau menyimpan atau mengabaikannya, seperti itu ya. Nah, tapi jarang untuk ALT, kecuali di Photoshop juga ada ya, di Photoshop gitu. Yang sering itu adalah Tabs, Caps Lock, Shift dan Control ya. Kemudian seperti Windows juga sering digunakan, ada beberapa trik nanti di video berikutnya ya. Oke, kemudian ada lagi di sini panah ya, ke atas ke bawah, atas bawah untuk memindahkan apabila misalnya kebetulan kita tidak menggunakan mouse dan touchpad kita rusak misalnya, atau misalnya tidak terdeteksi, maka kita bisa menggunakan arah panah ini untuk membantu memindahkan kursor. Oke, apalagi ya, enter udah, shift juga udah. Nah, di sini ada tombol home. Nah, tombol home ya. Nah, tapi ini jangan digunakan ya tombol home. Biasanya lebih pada tombol page up atau page down. Nah, untuk apa sih page up? Misalnya kita membuat sebuah naskah ya, atau misalnya ketikan di sini ada beberapa halaman. Kita ingin ke halaman awal atau halaman pertama itu, maka lebih mudah dengan cara mengklik tombol page up pada keyboard. Jadi setiap halaman awal itu akan tampil. Begitupun halaman akhirnya. Atau misalnya apa ya istilahnya, paling akhirnya. Oke ya, seperti itu. Kemudian ada insert juga dan ada pause. Ini jarang digunakan. Kemudian ada print screen. Print screen itu seperti apa ya, screen ya, yang di screen gitu ya. Jadi tampilan komputer kita juga bisa direkam atau ditangkap layarnya, penangkap layar di print screen itu. Contohnya misalnya dengan kita tekan tombol, misalnya pada beberapa laptop itu beda-beda ya. Ada di tombol Fn plus apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kebetulan di komputer saya itu Fn, kemudian ada tulisan print screen berwarna birunya. Jadi ada biasanya pada laptop ini berwarna biru atau hijau atau putih. Kemudian dia akan bekerja apabila ada teks atau tulisan pada tombol keyboard yang berwarna putih juga. Jadi sama, tekan Fn-nya, kemudian pilih pilihannya, apa fungsinya, begitu ya. Seperti shift dengan angka 1 atau angka 2 untuk mengaktifkan tanda seru atau add dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Move up sama move down. Nah, berarti di atas, move up pindah ke atas, kalau move down pindah ke bawah, gitu aja ya. Udah, move up ke atas, move down ke bawah. Itulah ada tombol-tombol yang harus kita ketahui untuk para pemula ya. Mudah-mudahan bisa membantu pengetahuannya dalam menggunakan sebuah komputer ataupun laptop. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Barangkali video ini akan berguna juga untuk teman-teman kita yang baru belajar. Belajar bisa di mana saja, dari mana saja, dan bersama EduSmart juga atau Aku Belajar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.